Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman semuanya, ini adalah tema kedua dari keterusan tentang klasifikasi hadis. Ya. Jadi kalau kita hitung pertemuan kita sebetulnya sudah 12 karena saya tepatnya mungkin kalau di kelas Ilkom saya 2 kali karena 2 kali tidak menyampaikan tema ya, sebab kita tertutup dengan pengajian itu, dan ini yang ke-12. Dan untuk di kelas psikologi juga sama, ini adalah materi ini memang, dan yang sebelumnya itu menurut jadwal saya yang menjelaskan tentang klasifikasi hadis dan asbabul wurud. Jadi setelah ini yaitu pertemuan 13-14 itu berupa penugasannya. Baik, kita ke tema kita yang ini dulu ya, tentang bagian sebab turun sebuah hadis. Kalau di Al-Quran itu kita bicara tentang asbabun nuzul, sebab musabab turunnya Quran. Di hadis pun ada sebab kenapa hadis itu muncul. Nanti saya berikan beberapa contoh tentang sebab adanya sebuah hadis ya, yang mungkin beberapa hadis diantaranya pernah teman-teman dengar. Baik, kita ke pengertian dulu asbab wurud. Kalau kita ingat dengan kata asbab, berarti artinya adalah sebab musabab ya. Kalau wurud itu sama dengan nuzul. Kalau nuzul itu untuk Al-Quran, wurud disematkan untuk hadis ya. Artinya kalau kita jelaskan lagi, yang dimaksud dengan asbabul wurud itu adalah sebab yang melatar belakangi kenapa Nabi mengeluarkan hadis ya, atau berbicara tentang hadis tertentu. Atau lebih sederhana lagi, asbabun wurud adalah sebab musabab adanya sebuah hadis. Jadi sesederhana itu pengertian dari asbabul wurud. Anda mau menyebutkan sebab turunnya hadis juga boleh. Sama seperti kita menyebutkan pengertian asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Jika itu diletakkan juga pada hadis, tidak ada masalah. Untuk apa ilmu asbabul wurud ini? Ya, tentu untuk memerinci sebuah hadis. Ya, terkadang juga kalau Nabi berkata tentang sesuatu kan tidak semua umat muslim juga paham. Ya. Atau kita perlu memahami maksud dari hadis tersebut apa. Maka untuk mengetahui maksud dari hadis itu, kita perlukan asbabul wurud. Kita cari tahu sebab musabab kenapa hadis itu muncul. Yang kedua, menjelaskan ilat. Ilat itu sebab latar belakang adanya sebuah hadis. Kemudian yang ketiga, menjelaskan nasikh mansuh dari sebuah hadis. Ya, nasikh mansuh itu yang terhapuskan. Tadinya di hadis ini dilarang, tapi kemudian Rasul mengeluarkan hadis lain yang serupa. Nah, kenapa hadis itu muncul serupa padahal sebelumnya sudah dilarang? Nah, itu menjadi bagian dari urgensi asbabul wurud hadis. Yang terakhir adalah menjelaskan maksud dan tujuan hadis tersebut, untuk apa diberikan kepada kita, atau untuk apa Rasul mengatakan itu. Apa maksud di belakang itu semua. Nah, dari pengertian urgensi tentang asbabul wurud sudah, maka kita langsung saja ke contoh. Ya, contoh hadis yang memiliki asbabul wurud, karena tentu asbabul wurud juga harus berdasar kepada keterangan yang jelas. Ya. Ada penjelasannya ya. Kita sendiri tidak bisa mengarang-arang cerita tersebut. Sama seperti kita mencari tahu tentang asbabun nuzul Al-Quran itu. Nah, salah satunya adalah tentang larangan emas ya, perak, sutra bagi laki-laki. Kan umum ini sudah diketahui, lelaki itu jangan memakai perhiasan ini. Jadi kalau Anda kembali kepada Al-Quran, ada nggak ini larangan ini di Al-Quran?
Ya tidak ada. Terus kenapa Nabi melarangnya ya? Anda bisa baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Annahu naha an khatimiz zahab. Rasulullah melarang untuk memakai cincin emas. Ya tidak disebutkan di situ siapa yang dilarang. Tapi ini sudah sama-sama maklum bahwa yang dilarang adalah laki-laki untuk mengenakannya. Kemudian di riwayat hadis yang lain yaitu dari Abu Daud. Inna hadaini haramun ala zukuri ummati. Sesungguhnya kedua barang ini haram dari umatku. Yang disebutkan di situ adalah sutra dan emas. Jadi kalau Anda mencari dalil yang melarang emas dan sutra itu juga perak, ini satu di antaranya. Nah, tapi pertanyaan lagi, kenapa dilarang? Kan gitu kan ya. Apa yang melatar belakanginya? Gitu. Apa sebab Nabi mengatakan demikian? Salah satu penjelasan yang menegaskan itu adalah bahwa ketika itu Nabi berada dalam masa peperangan. Ya, sehingga Nabi membutuhkan logistik, membutuhkan dana untuk peperangan. Maka akan sangat tidak wajar jika masih ada seorang lelaki yang harusnya memberikan bantuannya kepada Rasul untuk biaya logistik, malah dia tunjukkan dalam kesenangan dengan sengaja menunjukkan emas, sengaja menunjukkan sutranya, sengaja menunjukkan perak, padahal umat muslim ketika itu sedang kesusahan. Maka karena kondisi itulah kemudian Nabi melaknat mereka atau laki-laki yang mengenakan emas dan sutra. Karena tidak wajar dengan keadaan yang paceklik itu malah menunjukkan kemapanan ya, malah menunjukkan kekayaan. Nah, itu konteks dulu ketika memang Nabi dalam masa peperangan. Sekarang konteksnya sudah beda ya. Karena kita tidak merasakan peperangan tersebut. Maka apa yang harus dilakukan? Kajian lain terhadap emas dan sutra itu bisa nampak dalam ilmu kesehatan ya. Silakan mungkin teman-teman bisa cek ya, kenapa laki-laki tidak boleh mengenakan emas. Apakah ada dampak kesehatan serius? Saya tahun 2012 kalau tidak salah, begitu 2012-2013 ada satu mahasiswa di perguruan tinggi di Yogyakarta ini yang meneliti tentang kandungan emas itu tidak bagus untuk kulit laki-laki. Ya, sehingga dari tinjauan itu kemudian ditemukanlah alasan kenapa Rasul dulu melarang. Jadi konteks itu sekarang bisa diluaskan. Ya kalau dulu misalkan konteksnya itu peperangan, ya sekarang bisa saja konteksnya pada hal yang berkenaan dengan hal yang lain, itu kesehatan. Ya, ya yang dulu mungkin itu tidak akan dicari, tapi sekarang itu bisa saja dicari. Gitu. Ya, itu untuk menyatakan bahwa hadis tersebut walaupun konteksnya tidak disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya, tetapi di masa sekarang bisa kita cari tahu kenapa, maka dia masih relevan untuk masa sekarang. Oh, ternyata sebabnya adalah sebab yang tadi itu, sebab kesehatan. Nah, ini diketahuinya lewat asbabul wurud. Ya, kenapa laki-laki dilarang untuk mengenakan perhiasan. Contoh yang lainnya, hadis tentang niat. Di materi sebelumnya kita juga membahas ini ya, yang saya letakkan sanad-sanadnya itu. Ya, yang kita fokus ke bagian merahnya itu. Innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Bahwa segala sesuatu itu ya dimulai itu dari niatnya, dan setiap orang itu akan dihitung dari niatnya. Ya, Anda belajar itu datang ke kampus ya, Anda mendapatkan apa ya sesuai dengan niatnya. Ya kita dasangannya duduk dan mencari absen ya itu yang didapat ya. Mencari teman ya itu yang didapat. Mencari pasangan mungkin itu juga yang didapat gitu. Mencari ilmu juga itulah yang didapat. Jadi semuanya tergantung kepada niat yang dilaksanakan sebelum kita melakukan sesuatu. Gitu. Maka kenapa hadis ini muncul? Ya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah dari Mekah, itu banyak kalangan Muslim yang ikut dengan Nabi Muhammad. Ya. Tapi di antara mereka itu tujuannya nggak sama.
Ya, bukan saja dia mencari ketenangan, mungkin dia ingin mencari mata pencaharian baru di tempat berbeda, mungkin karena ketakutan, mungkin karena untuk menyebarkan agama, ya. Mungkin juga murni mengikuti arahan Nabi Muhammad, ya, untuk membangun kekuatan dan mencari kedamaian dalam beribadah. Nah, ada di antara mereka juga yang tujuannya untuk mencari pasangan, untuk mencari istri. Maka ketika Nabi mengetahui itu, Nabi mengatakan, ya, siapapun yang pergi dengan saya dengan niatnya, dia akan mendapatkan itu. Tapi kalau dia berniat memang dia ingin mencari istri, ya dapat istri itu. Kalau dia mencari saudara, dia dapat juga saudara itu. Jadi sesuai dengan apa yang diniatkan oleh setiap orang dalam melakukan sesuatu. Ini relevan dengan kehidupan kita sekarang, hadis ini. Ya, apa yang kita kerjakan sekarang ini, ya semuanya tergantung niatnya. Niatnya untuk apa? Ya, ada orang yang menunjukkan kedermawanannya di YouTube misalkan. Ya, kita kan tidak bisa menjudge orang itu pamer, ya. Karena kita tidak tahu kan niat dia apa. Kalau niat dalam hatinya memang itu untuk memotivasi orang, kan itu tidak ada salahnya juga begitu. Ya, supaya orang ikut apa yang dia lakukan. Tapi kalau dia niatnya ingin dipuji, ya itulah juga yang akan dia dapatkan. Nah, persoalan itu menjadi baik atau tidak, nah, kita bisa membahasnya dan mengkorelasikannya dengan surat di dalam Al-Quran. Tapi poinnya adalah semua kembali ke niat setiap hamba tersebut. Jika niatnya baik, baiklah yang didapat. Ya, jika niatnya buruk, ya buruk juga yang akan didapat. Kemudian contoh yang lain adalah mandi sebelum Jumatan. Nah, ini nanti direlatekan ke urgensi tadi itu, ya. Ya, tadi kan untuk memerinci hadis, kemudian mengetahui latar belakangnya, kemudian untuk menjelaskan nasikh masuk. Ini termasuk pada bagian urgensi kenapa ini hadir gitu, muncul. Ya, salah satunya adalah soal Jumatannya. Kita kan disunahkan untuk mandi dulu, ya. Walaupun mungkin di kampus kita mungkin jarang, ya, yang bahkan mungkin tidak pernah gitu. Ya sudah di kampus gimana mau mandi dulu gitu. Habis